Video kali ini Mimin akan membahas soal-soal fisika khusus untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K untuk guru fisika. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kita masuk ke yang nomor 1. Oh ya, jadi dari nomor 1 sampai seterusnya untuk kompetensi, pencapaian pembelajaran dan indikator esensial nggak Mimin bacain ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa langsung lihat aja dari yang ditampilkan di layar. Kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Seorang siswa akan menentukan pengaruh besar sudut simpangan terhadap periode ayunan suatu bandul matematis melalui kerja laboratorium. Oke, jadi di sini harus kita highlight adalah kerja laboratorium ya. Tindakan paling tepat dilakukan oleh siswa tersebut adalah, oke, di sini sebenarnya jawabannya ada semuanya itu sebenarnya bisa benar ya, tapi kita harus lihat clue-nya ya. Di sini kerja laboratorium. Kita lihat di option yang A. Memastikan statif terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah bergerak jika bandul disimpangkan. Ini yang A itu benar untuk langkah kerja di laboratorium. Tapi karena di sini adalah pengaruh besar sudut, jadi yang A ini nggak termasuk ya. Yang B, menentukan hubungan sudut simpangan dan massa bandul menggunakan persamaan menurut rumus ayunan matematis. Kalau kita pikir-pikir ini jawabannya benar kan? Tapi kita lihat lagi dari yang di highlight tadi. Kerja laboratorium ya. Di sini itu bukan berhubungan dengan kerja laboratorium, tapi berhubungan dengan rumus. Jadi ini nggak termasuk. Yang C, menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan periode ayunan berdasarkan variasi panjang tali. Ini bisa juga benar, tapi nggak berdasarkan kerja laboratorium, tapi berdasarkan rumus. Yang D, menggunakan tali ayunan matematis dari berbagai jenis bahan. Ini nggak ada hubungannya ya, karena di dalam bandul percobaan bandul itu, tali yang kita gunakan itu kita anggap masanya 0. Jadi mau berbagai manapun jenis talinya kita anggap 0. Selama talinya itu tidak mengalami pertambahan panjang ketika diberikan beban ya. Yang E, membuat simpangan ayunan mulai sudut kecil ke sudut paling besar dan menentukan periode ayunannya. Nah yang E ini adalah benar. Karena ini merupakan step by step yang digunakan untuk mencari pengaruh besarnya sudut simpangan terhadap periode ya. Dan berdasarkan langkah kerjanya. Jadi yang E itu jawabannya benar. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung isi yang E aja untuk jawabannya. Next ke soal selanjutnya nomor 2. Sebuah gaya dengan persamaan F sama dengan I plus 2J min K N bekerja pada daun pintu. Jika dilihat dari sebuah engsel, gaya tersebut bekerja pada vektor posisi R sama dengan 0,8 I plus 0,2J meter. Momen gaya yang ditimbulkan gaya tersebut adalah, nah bedanya kalau di SMA itu di pelajaran siswa ya, biasanya kan itu dalam bentuk satuan skalar, besaran skalar, tapi di sini dalam satuan besaran vektor maksudnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, momen gaya itu rumusnya itu torsi sama dengan, kan kalau kita dulu nulisnya F kali L ya, itu dikatakan benar hanya ketika besarannya itu masih dalam skalar. Tapi karena di sini adalah besaran vektor yang digunakan, maka kita harus gunakan rumus vektor, yaitu torsi sama dengan R cross F. Ingat ya, R cross F. Jadi kita harus crosskan antara R-nya itu dengan F-nya. Jadi kan kalau kita tuliskan 0,8I plus 0,2J di-crosskan dengan I plus 2J min K. Gimana cara melakukan perkalian cross? Oke, sebenarnya ada banyak cara, tapi Mimin kasih gambar yang penjelasan yang gampang dimengerti pakai video. Jadi gini, kita bikin dulu aja tabel I, J, K. I, J. Kita masukin nih 0,8, kan 0,8 I ya. Kemudian 0,2. Yang K-nya nggak ada kan, berarti kita tuliskan 0 aja. Kemudian yang I-nya sama, kita ulang lagi aja penulisannya. Kemudian yang F-nya itu I itu berarti 1 I. 2J berarti 2. K-nya itu minus 1. I-nya itu 1, 2, diulang-ulang aja terus gitu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal kali silang nih. Bukan kali silang, iya miringnya ini. Oke, Mimin kasih garis nih biar lebih mudah dimengerti. Oke, kalau kita lihat di situ perkalian itu ada berapa aja? I dikali 0,2 dikali minus 1. Berarti kan kalau kita tuliskan jadinya
minus 0,2i. Oke. J dikali 1 dikali 0 berarti plus 0J. K dikali 0,8 dikali 2 berarti plus 1,6K. Oke. Kalau udah, sekarang kita putar kebalikannya. Ini gini. Nah, set. Oke. Berarti kalau kita masukkan tapi dikurang ya, minus. Masukin K dikali 0,2 dikali 1 berarti 0,2K plus 0i plus minus 1 dikali 0,8 dikali J, yaitu minus 0,8J. Oke. Minusnya kita gabung dulu aja, jadi minus 0,2i plus 1,6K. Ini K-nya Mimin nggak pakai topi, harusnya pakai K topi gitu. Minus 0,2K plus 0,8J. Oke. Berarti kita tinggal jumlahkan aja, sesuaikan. Jadinya kan 0,2i plus 0,8J. Kemudian 1,6 dikurang 0,4 berarti plus 1,4K. Nah, berarti momen gayanya itu ya ini. Berarti kalau kita lihat dari option jawabannya, maka jawaban yang paling cocok itu adalah yang ini minus ya, yang B. Berarti nanti Bapak Ibu semuanya ngisinya yang B. Jadi kayak gitu. Jadi yang perlu ditekankan di konsep ini adalah kalau kita mencari momen gayanya itu bukan menggunakan besaran skalar, tapi besaran vektor. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah benda dilemparkan miring ke atas sehingga membentuk lintasan parabola. Penggambaran vektor kecepatan dan percepatan pada titik-titik tertentu yang benar adalah. Oke, kita konsep yang paling basic yang harus Bapak Ibu semuanya pahami tentang parabola yaitu sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan dan sumbu Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi kalau kita lihat dari option jawabannya, manakah yang paling sesuai? Oke. Percepatan itu arahnya selalu ke bawah ya. Kalau di titik maksimum di Hmax. Kenapa? Sebenarnya di semua titik ya. Maksudnya gini, A-nya itu adalah percepatan gravitasi kan sebenarnya. Jadi mau dimanapun posisinya, pasti bendanya itu akan mengalami percepatan yang arahnya ke bawah. Kita lihat aja mana yang arahnya ke bawah. Ya yang pasti itu adalah yang B. Kan yang A-nya itu yang arahnya ke bawah. Selanjutnya, kenapa V yang di sini cuma ada di sebelah kanan? Maksudnya ke arah kanan, ke arah atasnya nggak ada. Karena di gerak parabola pada Hmax, itu nilai VY-nya itu adalah 0. Sedangkan Vx itu adalah konstan. Itulah alasan kenapa di sumbu X-nya ini, Y-nya ini adalah ke kanan doang. Maksudnya V di sumbu X itu ke kanan. Sumbu Y-nya itu nggak ada karena tadi bernilai 0. Jadi nanti langsung jawabannya itu yang B. Cukup simpel ya untuk soal yang ini. Next ke soal selanjutnya. Nomor 4 ya ini. Sebuah batu bermassa M diikat dengan tali lalu diputar secara horizontal sehingga bergerak melingkar beraturan dengan laju V seperti pada gambar. Jika jejari putaran dibuat tetap sementara massa batu dan kecepatan putaran dibuat bervariasi, nilai M dan V berikut yang menyebabkan gaya tegangan tali paling besar adalah. Oke, di sini sebenarnya ada 3 posisi bola berada ya. Yang pertama horizontal. Ini ya yaitu yang seperti digambar. Yang kedua yaitu ketika dia diputar secara vertikal. Kalau diputar secara vertikal kayak gini berarti kan ada posisi bola di sini, di kanan dan di atas. Ya. Tapi karena di sini hanya di horizontal berarti kita langsung gunakan rumus T sama dengan mv kuadrat per R. Kenapa? Karena ketika batu itu dilemparkan diputarkan secara horizontal, itu kan berarti ada yang namanya gaya sentripetal. Yaitu gaya sentripetal itu yaitu nilai T-nya. Berarti mv kuadrat per R. Untuk yang materi ini kalian Bapak Ibu Saudara bisa langsung aja cek di video tentang gerak melingkar. Gerak melingkar yang ada di materi kelas 10. Kalian bisa lihat aja di playlistnya. Berarti kita tinggal masukin aja nih angka-angka yang ada di option jawabannya. Misalkan kita lihat di option A. Berarti mv kuadrat per R 0,1 dikali V kuadrat 4 kuadrat
R-nya itu kita anggap sebagai tetap karena jari putarannya itu dibuat tetap. Berarti kan di sini hasilnya 1,6. Yang B, 0,15 dikali 3 kuadrat. Berarti 0,15 dikali 9. Hasilnya 1,35. Yang C, 0,3 dikali 2 kuadrat. Hasilnya berarti 1,2. Yang D, 0,4 dikali 1 kuadrat. Hasilnya 0,4. Dan yang E itu 0,5 dikali 0,5 kuadrat. Berarti hasilnya itu adalah 0,125 ya. Karena di sini yang ditanyanya itu adalah gaya tegang tali paling besar, berarti ya itu jawabannya A. Karena di situ 1,6 Newton per R sih sebenarnya ya, per meter. Jadi nanti langsung aja jawabannya yang A, seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan gambar pergerakan mobil berikut. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba mesin mobil tersebut mati mengalami perlambatan tetap 2 meter per second kuadrat. Berdasarkan informasi peristiwa tersebut, maka dapat diketahui bahwa, nah di sini kita tulisan diketahuinya dulu ya. Berarti V0-nya itu dapat kita tuliskan 72 km per jam. Oke, dengan VT-nya itu sama dengan 0. Karena kan sampai berhenti ya. Nah, perlambatannya itu dikatakan 2 meter per second kuadrat. Berarti untuk tahu kapan posisi mobilnya itu berhenti, kita bisa langsung gunakan rumus yang di sini deh. VT sama dengan V0 min AT. VT itu kan tadi 0 ya. V0-nya itu di sini kita ubah ke meter per second ya. 72 km per jam itu kita ubah jadi 20 meter per second kuadrat. Kalian tahu ya cara ngubahnya ya. Dikurang 2 dikali T. Jadinya 20 sama dengan 2T dan T sama dengan 10 second. Maka benda itu akan berhenti pada saat T-nya itu 10 second. Sedangkan di sini 5 second, berarti salah ya. Kemudian untuk mencari jarak yang ditempuh mobilnya, kita gunakan S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Kita masukkan V0 itu kan tadi 20, T-nya itu 10 dikurang setengah, A-nya itu adalah 2, T-nya itu adalah 10 kuadrat. Jadinya 200 dikurang 100, maka didapatkan 100 meter. Wah, ternyata di opsi jawabannya udah ada nih jawabannya E ya. Berarti ya udah langsung E. Kebetulan aja ya jawabannya benar. Nah, berarti kalau kalian mau lihat opsi jawaban B, C, D-nya untuk memastikannya, kalian tinggal hitung satu-satu. Hitung satu-satunya gimana, Min? Misalkan yang D, T-nya itu 3 second, berarti kita masukin ke rumus yang tadi. S sama dengan 20 dikali 3 dikurang setengah dikali 2 dikali 3 kuadrat. Jadinya kan 60 dikurang 9, maka hasilnya 51 meter. Sedangkan di sini 20 meter, berarti salah. Oke. Kemudian untuk yang B sama C-nya, pada waktu T sama dengan 5 second berapa nilai VT-nya gitu ya. Kita gunakan rumus yang ini. Berarti VT sama dengan V0-nya 20 dikurang 2 dikali T-nya 5. Maka VT-nya itu adalah 10 meter per second. Sedangkan di opsi jawabannya 6 sama 5. Jadi kita dapat simpulkan kalau jawabannya itu yang E. Next ke soal selanjutnya. Data periode revolusi planet dan jaraknya ke matahari ditunjukkan oleh tabel berikut. Oke, di sini ada tabelnya ya, yaitu periode tiap planet. Jika planet Y memiliki periode revolusi 2,54 akar 8 kali 10⁴, maka kesimpulan yang paling tepat adalah bahwa Y terhadap matahari kira-kira berapa kalinya gitu kan. Berarti kita langsung konekin pikiran kita ke rumus tentang hukum Kepler. Hukum Kepler itu yang mana? Yang T1 per T2 dikuadratkan itu sama dengan R1 per R2 pangkat 3, yaitu hukum 3 Kepler ya. Berarti kita langsung masukin nih ke nilai yang diketahui di soal. Kita coba satu-satu. Jadi masukinnya itu misalkan kita ambil yang Uranus deh. Jadi kita masukkan perbandingan antara planet Y sama Uranus. Kita anggap T1-nya itu adalah planet si Y-nya itu ya. Jadinya T1-nya itu kita tetap tulis
yang Y berarti kan 2,54, berarti 2,54 akar 8 kali 10 pangkat 7 per, nah T2-nya kita lihat nih di sini. Ternyata di sini 2,54, berarti kita tuliskan 2,54 kuadrat sama dengan R1 R2-nya kan ceritanya belum diketahui ya, berarti R-nya itu kita tuliskan RY karena kan tadi planet Y, per R2-nya itu RU, kita anggap Uranus. Pangkat 3. 2,54 sama 2,54 bisa kita coret ya. Nah, itulah alasan kenapa tadi kita masukin yang Uranusnya. Karena yang angkanya paling gampang itu kan 2,54 karena bisa dicoret ya. Jadinya kita tuliskan 10 pangkat 7-nya itu kita coret aja karena kan di sini di tabel itu udah pasti dikali 10 pangkat 7 jadi sama-sama hilang. Maka akar 8 dikuadratkan itu 8 sama dengan RY per RU. Sama aja ini pangkat 3 pindah ke sini ya. Jadi dapatkan 2 sama dengan RY per RU. Oke, berarti kita bisa tuliskan kalau RY-nya itu adalah bernilai 2 kali RU. Ada nggak di jawaban di option jawabannya? Nah, ini ada nih yang D. Jarak RY itu adalah 2 kali dari jarak Uranus ke bumi, ke matahari. Ingat ya, R itu artinya bukan jari-jari, tapi jarak planet orbit mengorbit terhadap matahari. Oke, jadi nanti langsung jawabannya itu yang D. Next. Benda dilepas dari titik A menempuh lintasan A, B, C, D, E, F. Menumbuk kali ya, pegas tak bermasa di titik E dan berhenti di titik F. Lintasan BC dan DEF licin. Lintasan CD kasar. Oke, jadi di CD-nya itu kasar. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada sistem adalah, oke, berarti yang kasar itu cuma di CD-nya aja ya. Oke, di sini pertanyaannya inget ya, adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya geseknya ya, gaya geseknya aja yaitu di CD-nya. Kita lihat yang A. Selisih energi kinetik di titik E dan energi potensial pegas maksimum. Selisih energi kinetik di E. E-nya di sini dan energi potensial pegas maksimumnya di sini. Itu nggak ada hubungannya karena dia nggak melintasi si CD-nya itu. Berarti ini salah ya. Yang B, selisih energi mekanik di titik A dan energi kinetik di titik C. Enggak juga. Kenapa? Karena kan dia belum ngelewatin si lintasan CD-nya. Untuk yang C-nya, selisih energi kinetik di titik E. Oke, di titik E, ntar Mimin hapus dulu yang ininya ya, biar nggak bingung. Nah, di titik E, oke, dan energi kinetik di titik C. Nah, ini ngelewatin batas CD-nya kan, kita anggap dulu ya, kita benerin dulu, coba. Kita lihat yang D-nya. Sama dengan perubahan energi kinetik dari A sampai E. Enggak dong. Kenapa enggak? Karena kan dia berarti ngelewatin 3 fase. Kalau sama kan berarti enggak. Maksudnya 3 gimana? Dari A ke C, kemudian C ke D, dan D ke E. Jadi nggak mungkin kalau perubahan energi kinetiknya itu dari A ke E. Karena kan dia 3 proses gitu. Yang E. Selisih energi kinetik di titik E dan energi potensial di titik D. Dari titik E dan titik D. Nah, dia nggak ngelewatin CD-nya lagi kan, makanya enggak. Jadi untuk ngerjain soal ini cukup pakai logika aja. Jadi jawabannya nanti yang C. Pokoknya intinya kalau misalkan yang ditanyanya itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada sistem yaitu di CD kan. Berarti kita harus cari lintasan yang di rumusnya itu adalah melewati CD. Jadi ada dua lintasan, kayak misalkan yang di C ya, di option C. Titik E dan titik, nih Mimin tulis lagi takutnya masih bingung. Dari titik E ke titik C, berarti kan dia cuma ngelewatin 2 proses nih, CD dan DE, kayak begitu aja. Oke, kalau misalnya emang bingung coba tanya di kolom komentar aja. Next. Sebuah balok meluncur pada permukaan bidang miring kasar dengan laju konstan. Jika koefisien gesek kinetik mu, percepatan gravitasi G, dan sudut kemiringan theta, maka energi yang hilang selama balok bergerak adalah, oke, di sini berarti karena di sini adalah berhubungan sama hukum kekalahan energi, berarti kita bisa langsung tuliskan kalau F M sama dengan EK ditambah EP ya. Oke. Karena di sini dikatakan kalau misalkan
koefisien gesek kinetiknya itu menyebabkan lajunya itu konstan ya. Jadi walaupun ada bidang itu kasar tapi tetap lajunya konstan. Kalau lajunya konstan itu artinya EK di awal itu akan sama dengan EK di akhir. Jadi di atas sama di bawah itu sama. Oke, berarti kalau dari hukum kekalan energi ini, kalau EK-nya itu sama, berarti yang hilang itu adalah si EP-nya. Paham maksudnya? Karena kan yang ditanya energi yang hilang selama balok bergerak ya. Berarti yang hilang itu EP-nya aja. Kenapa? Karena semakin dia ke bawah, berarti kan EP-nya itu akan semakin berkurang. Karena kan H-nya itu semakin kecil. Nah, EP itu rumusnya apa? MGH. Berarti nanti langsung jawabannya itu yang B. Seperti itu aja. Oke? Cukup sekian pembahasan soal tentang soal-soal seleksi P3K Fisika untuk yang part satunya. Kalau kalian berminat, kalian bisa langsung nonton di part 2-nya. Oke, sampai jumpa di pembahasan part 2 selanjutnya.